Shalom, selamat malam. Sekali lagi selamat bertemu dalam Mesbah Keluarga kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat bersama lagi. Mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami, di mana kami dapat berkumpul di dalam Mesbah Keluarga. Bapa di sorga, kami berdoa sebelum kami masuk lebih dalam acara ini, kami mohon kiranya Tuhan Engkau ampuni segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan, baik daripada perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kami Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau mengundang akan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini, agar waktu kami menyembah Engkau, kami merasakan kuasa dan hadirat-Mu. Dan juga waktu kami merenung firman Tuhan itu yang mengajar dalam hidup kami. Bapa, sekali lagi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya urapi kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Jauhkanlah segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Bapa, sekali lagi kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, kita akan menyembah Dia di dalam pujian kita, yaitu hati sebagai hamba. Saat ku datang
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Sekali lagi Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu saat ini. Bapa di surga, saat ini kami ingin mau mendengarkan firman-Mu sebagai dasar di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Maka itu Bapa di surga, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Engkau beri kami hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami pelajari sama-sama. Agar firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat mempraktikkannya di dalam hidup kami. Agar hidup kami semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kuasai kami Tuhan. Jauhkan kuasa roh-roh jahat yang mau mencuri setiap firman Tuhan itu di hati kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tutupi bungkusi kami dengan kuasa darah Yesus. Agar semuanya itu tidak ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Para anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Baiklah, sekali lagi shalom, selamat malam bagi kita semua pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan merenung firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius bahagian 3 ayat yang pertama. 2 Timotius bahagian 3 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan ini berkata seperti ini ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke, dalam firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, yaitu menghadapi masa yang susah. Oke, tema yang saya ambil adalah menghadapi masa yang susah, di mana Yesus sendiri memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Itu adalah perkataan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 15 hingga 28. Kalau kita membaca Matius 24 ayat 15 hingga 28, di mana Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Itu yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita semua dalam Matius 24 ayat 15 hingga 28 tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Mau tidak mau kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita harus menghadapi kesusahan yang akan ada, yang seperti mana yang kita hadapi saat ini. Jadi waktu kita menghadapi kesusahan ini, kita harus berpegang kepada kebenaran Allah dalam menghadapi masa yang susah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam kita menghadapi keadaan yang susah ini, kita harus juga berpegang kepada kebenaran Allah, di mana kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepadanya, banyak cara Tuhan untuk menolong. Bagaimana Dia menolong kita keluar daripada segala masalah, pergumulan yang kita lalui. Maka itu kita harus berpegang dengan kebenaran Allah dalam menghadapi masa yang susah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi malam hari ini saya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang susah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan waktu kita menghadapi masa-masa yang susah saat ini. Hal yang pertama, kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16 hingga 18. Mari kita perhatikan di dalam Yakobus bahagian yang kelima ayat 16 hingga 18. Yakobus bahagian yang ke-5 ayat 16 hingga 18, di mana firman Tuhan ini berkata seperti ini. Ayat 16 hingga 18, di mana dia berkata seperti ini ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu dengan yakin
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya tekankan ayat yang ke-17, di mana ayat 17 ini berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang susah adalah berdoa. Di mana kalau kita perhatikan, kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Seperti Elia sendiri, kalau kita perhatikan, Elia juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Jadi maka itu Elia sungguh-sungguh di dalam doanya. Jadi maka kita juga waktu kita menghadapi di dalam masa-masa yang susah saat ini, di mana kita juga tekun di dalam doa, bersungguh-sungguh di dalam doa, karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Di mana perhubungan orang percaya dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Maka itu kita terus berdoa, jangan pernah menyerah kalah dengan kesusahan yang kita hadapi saat ini, ataupun masa-masa yang akan datang. Mungkin saat ini kita belum menghadapi susah, tapi masa-masa akan datang kita akan menghadapi keadaan tersebut. Maka itu teruslah berdoa dan jangan pernah menyerah, karena doa itu adalah merupakan hubungan orang percaya dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang dapat kita perhatikan di sini untuk menghadapi masa-masa yang susah adalah kita perhatikan Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan ini berbunyi seperti ini. Yakobus 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya ulangi ya, ayat yang ke-6 itu, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang kedua, kalau kita perhatikan, yang kedua di sini adalah hal yang perlu kita lakukan di dalam kita menghadapi masa-masa yang susah adalah jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Di mana yang kedua ini adalah jangan kita ragu dengan pertolongan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Jangan bimbang katanya di sana ya. Karena yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu, yaitu ketidakpastian ataupun kebimbangan. Itu yang menjadi penghambat doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah bimbang ataupun ragu akan pertolongan Tuhan. Maka itu jangan pernah gentar ataupun putus asa dengan janji Allah. Karena sekali Allah berjanji, Dia akan menolong kita, maka Ia pasti menolong kita. Jadi jangan bimbang dalam hal berdoa. Jangan membuatkan kita ragu-ragu apakah doa kita itu dijawab Tuhan ataupun tidak. Pasti Tuhan akan menolong. Apakah Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita? Jadi itu yang kedua ya. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Di mana waktu kita menghadapi masa-masa yang susah ini, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bahagian yang ke-24 ayat Kisah Para Rasul bahagian yang ke-16, Kisah Para Rasul bahagian yang ke-16 ayat 24 hingga 26. Mari kita buka firman Tuhan tersebut. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 hingga 26.
firman Tuhan. Saya akan baca dengan suara yang kedengaran ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 hingga 26, di mana firman Tuhan ini seperti ini. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang ketiga, melalui pembacaan firman Tuhan tadi adalah hal yang perlu kita lakukan waktu kita menghadapi kesusahan di sini adalah terus memuliakan Tuhan ataupun terus memuji Tuhan. Jadi kita terus memuliakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seperti mana Paulus dan Silas waktu berada di dalam penjara, waktu mereka berada di dalam kesusahan, apa yang mereka lakukan? Mereka waktu berada di dalam penjara, mereka itu dalam keadaan yang tidak berdaya lagi. Karena mereka sudah tangan mereka juga dan kaki mereka telah dipasung. Tetapi apa yang mereka lakukan sewaktu di dalam penjara? Mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu yang mereka lakukan waktu berada di dalam penjara. Jadi waktu mereka lakukan hal tersebut, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka sehingga kaki dan tangan yang dipasung juga terlepas. Maka itu waktu Paulus dan Silas berada di dalam kesusahan, mereka tidak berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi apa yang hal terjadi? Tuhan datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka sehingga kaki dan tangan yang dipasung juga terlepas. Maka hari ini kita juga mencontohi seperti mana Paulus dan Silas lakukan ini. Mungkin saja ada saja masalah yang kita hadapi. Jangan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena pujian penyembahan kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan kita. Nah, di dalam pujian penyembahan itu sangat besar kuasanya. Kalau kita perhatikan waktu Yosua juga mengelilingi tembok Yeriko, apa yang dilakukan? Hanya puji-pujian yang dinyanyikan, maka tembok Yeriko dirobohkan. Maka saat ini jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, mari kita perhatikan Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-30, di mana berkata seperti ini. Ayat 30e, saya ambil ayat 30e sana ya. Amsal 14 ayat 30e. Hai hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saya ulang ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hal yang keempat, hal yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan sewaktu kita di dalam menghadapi masa-masa yang susah saat ini adalah tetap tenang di dalam Tuhan. Kita juga tetap tenang walaupun apapun yang kita hadapi, masalah-masalah yang rintangan-rintangan yang kita hadapi di dalam hidup kita, kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Karena ketenangan itu hanya bisa kita dapat jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketenangan di dalam jiwa kita hanya kita boleh dapat sewaktu kita tetap di dalam Tuhan. Sewaktu kita berada di dalam Tuhan, ketenangan itu kita akan dapat. Jadi ketika kita tenang dan tidak tawar hati, akan membuatkan kita mampu menghadapi persoalan hidup. Ingat ya, sewaktu kita dalam keadaan yang tenang dan tidak tawar hati, itu akan membuatkan kita mampu untuk menghadapi persoalan hidup di dunia ini. Maka itu masa susah akan terus terjadi. Masa susah itu tidak akan berhenti ya. Masa susah itu mungkin hari ini kita susah dan kita dapat hadapi. Mungkin ada masa akan datang kita juga akan merasa ada kesusahannya lagi. Tapi masa susah akan terus terjadi. Tetapi tetap tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Itulah kekuatan. Kalau kita tetap tenang dan tidak tawar hati dengan Tuhan, pastinya kita dapat hadapi persoalan hidup, hadapi kesusahan itu dengan
dengan dapat kita tangani itu di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada malam hari ini, di mana untuk menghadapi masa yang susah ada 4 hal yang telah kita pelajari sebentar tadi. Yang pertama itu adalah berdoa, yang kedua tadi itu adalah jangan ragu, dan yang ketiga tadi itu terus memuliakan Tuhan, dan yang keempat tadi tetap tenang di dalam Tuhan. Maka kita akan dapat menghadapinya dengan baik sekali. Masalah itu mungkin kita dapat selesaikan dengan cara Tuhan, bukan cara kita manusia, tapi adalah dengan cara Tuhan itu sendiri. Jadi hari ini saya mendorong kepada kita semuanya, maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Di mana Tuhan itu mampu menolong kita ya. Jangan kita berundur kepada Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan kepada Tuhan waktu kita menghadapi masalah, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jadi mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, dan juga sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita menyembah pujian yang kita naikkan sebentar tadi itu, hati sebagai hamba. Haleluya. Bapa di surga,
Sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu Tuhan, di mana persekutuan kami pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena di saat kami menyembah Engkau, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di waktu kami mendengar firman Tuhan itu menguatkan kami. Bapa di sorga, karena itu semuanya Engkau telah hadir berserta dengan persekutuan kami. Bapa, saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mohon kiranya agar firman Tuhan yang kami pelajari sama-sama sebentar tadi Tuhan, dapat kami praktikkan itu di dalam hidup kami sewaktu kami menghadapi masa-masa yang susah saat ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa saat ini, kami mohon agar Engkau terus mengurapi kami Tuhan, memberi kami kekuatan Tuhan, agar kami dapat menghadapi masa-masa yang susah saat ini bersama dengan Engkau, agar kami dapat menghadapinya dengan tenang Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, mohon kiranya Engkau terus memberkati hidup kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Demikian juga ekonomi keluarga kami Tuhan, kami mohon kiranya juga Engkau memberkati. Demikian juga kesehatan kami Tuhan, agar Engkau terus juga memberkati kami Tuhan. Demikian kami berdoa ya Tuhan, saat ini siapapun yang menghadapi di dalam kesusahan saat ini, kami mohon kiranya Tuhan agar firman Tuhan yang kami pelajari sebentar tadi kami dapat praktikkan itu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini, kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga istirahat kami pada malam hari ini Tuhan, kami mohon agar Engkau melindungi kami Tuhan, agar kami dapat beristirahat pada malam hari ini penuh dengan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, agar kami bangun pada hari esok penuh dengan kekuatan untuk meneruskan pekerjaan aktiviti kami juga Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan sekali lagi. Selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di dalam persekutuan yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.